Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas semua karunia yang Allah limpahkan kepada kita, secara khusus nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat tauhid dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kenikmatan untuk diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, dan juga merupakan kunci sa'adah, kunci kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait beliau, kepada setiap sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas petunjuknya, di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas kitab Umdatul Ahkam, buah karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan insyaallah di pagi hari ini kita masuk bab yang baru, bab yang ke-6 tentang masalah tayammum. Ya. Dan tayammum di antara bentuk taharah yang disyariatkan di dalam agama kita, yang datang keterangannya di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Tayammum secara bahasa itu artinya al-qasdu. Ya, at-tayammum secara bahasa artinya al-qasdu, yakni maksud atau niat atau tujuan. Namanya tayammum. Dan tayammum ini masdar dari kata tayammama, yatayammamu tayammuman. Dengan wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Artinya al-qasdu, ya, maksud atau niat dan tujuan. Tayammamtu adz-dzahaba ila Jakarta. Ya, saya bermaksud pergi ke Jakarta. Itu namanya tayammum. Ya, secara bahasa tayammum artinya maksud atau niat atau tujuan. Adapun secara istilah syar'i, maka istilah tayammum bermakna
taharah turabiyah tashtamilu ala mashil wajhi wal yadaini 'inda 'adamil ma'i aw 'adamil qudrati 'ala istimalihi. Ya, tayammum secara istilah maknanya adalah taharah turabiyah dengan menggunakan debu. Ya, taharah bersuci dengan menggunakan debu dengan cara yang mengusap wajah dan kedua tangan. Dengan cara mengusapkan debu tersebut ya ke wajah dan kedua tangan kita. Inda adamil ma, tatkala tidak didapati air. Tidak didapati air. Atau tatkala seseorang tidak mampu menggunakan air. Airnya ada tapi enggak mampu menggunakan. Ya, maka berpindah dari taharah dengan air ke taharah dengan debu. Ya. Dan taharah dengan debu itulah yang dimaksudkan dengan tayammum. Dan tayammum ini, ikhwani wa akhwati fillah zakumullah, di antara kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Ya, sebagaimana akan datang dalam hadis Jabir bin Abdullah insyaallah dalam bab ini yang menerangkan bahwasannya taharah yang bernama tayammum itu di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rukhsah ya dan kemudahan di dalam beragama. Karena memang di antara ya karakteristik umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak kemudahan kepada mereka di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan dibaca hadis yang ke-36 atau hadis yang pertama di dalam bab tayammum, hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah, jazakallahu khairan wa baraka fiik. Hadis yang pertama dalam bab tayammum atau hadis yang ke-36, Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala membawakan dalil yang menjelaskan tentang masyru'iyat at-tayammum, disyariatkannya tayammum ya bagi seseorang yang tidak mendapati air. Tatkala datang kewajiban salat dan dia tidak dapatkan air, maka disyariatkan untuk bertayammum. Ya. Dalilnya adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu wa ardhah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ya seorang laki-laki yang sedang menyendiri. Ya, dikisahkan bahwasannya kejadian ini terjadi yakni setelah salat subuh di pagi hari. Ya, di pagi hari setelah selesai salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sedang menyendiri, dia tidak ikut salat berjamaah bersama kaum muslimin.
Ya, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki tersebut yang sedang menyendiri, Nabi bertanya kepadanya, "Ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum?" Wahai fulan, apa yang menghalangi engkau untuk salat bersama manusia? Ya, kenapa enggak ikut salat tadi? Kenapa enggak berjamaah? Ya. Faqala, maka laki-laki tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, asabatni janabatun walama." Ya Rasulullah, saya dalam kondisi junub. Ya, saya dalam kondisi junub di malam hari, dan saya masuk pagi hari dalam kondisi enggak mendapatkan air. Saya enggak bisa mandi ya Rasulullah. Ya, saya berhadas, hadas besar. Ya, maka saya enggak bisa salat. Ya, karena saya enggak mendapati air untuk bertaharah, untuk mandi janabah. Ya. Faqala, maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, yang mengabarkan kepada laki-laki tersebut bahwasannya kalau seandainya seseorang dalam kondisi janabah, dalam kondisi junub, ya, berhadas dengan hadas besar ataupun hadas kecil, dan dia tidak mendapatkan air, maka cukup dengan taharah dengan debu. Kata Nabi yang mulia, "Alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika." Ya, cukup bagimu yang mencari debu, ya, mencari tanah, kemudian dia gunakan untuk taharah, maka itu sudah cukup bagimu untuk mengangkat hadas yang ada pada dirimu. Maka hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya tayammum, ya, bagi orang yang tidak mendapati air. Nah, maka di antara faidah dari hadis yang mulia ini, ikhwani wa akhwati fillah jazakumullah, hadis ini, ya, menjelaskan bahwasannya tayammum itu bisa mewakili mandi janabah. Bisa mewakili mandi janabah dan bisa mengangkat hadas akbar yang disebabkan oleh janabah, ya, dalam dua kondisi. Yang pertama, tatkala seseorang tidak mendapati air untuk mandi janabah, atau tatkala seseorang tidak mampu menggunakan air. Airnya ada, tapi nggak mampu dia gunakan, ima karena sakit atau yang lainnya. Ya, maka dalam kondisi ini, ya, seseorang boleh untuk bertayammum, ya, sebagai ganti dari mandi janabahnya. Kemudian faidah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya, seperti yang kita sebutkan di awal, bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang syariat tayammum, ya, tentang syariat tayammum bagi orang yang tidak mendapati air atau tidak mampu menggunakan air, ya, karena uzur yang syar'i. Kemudian faidah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya, hadis ini menjelaskan adab dalam, ya, menasihati orang yang secara zahir berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan. Ya, adab tatkala kita hendak menasihati seseorang yang secara zahir berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dengan lemah lembut, ya, seorang laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Jadi tanya, sebabnya apa? Ya, bisa jadi dia ada uzur yang kita nggak tahu. Ya, Nabi nggak langsung mencela, Nabi nggak langsung menghakimi, tapi tanya dulu, "Ya fulan, ya, kenapa tadi kamu nggak ikut sholat bersama manusia? Kenapa kamu menyendiri di sini? Ya, nggak sholat bersama yang lain di masjid?" Ya, maka diketahui bahwasanya laki-laki tersebut meninggalkan sholat berjamaah bukan karena kesengajaan, tapi karena ada sesuatu yang dia rasa yang menghalangi dia untuk sholat berjamaah, makanya dia nggak ikut berjamaah di masjid. Ya, maka tatkala Nabi tahu sebabnya, Nabi berikan solusi. Ya, maka nggak ada celaan bagi laki-laki tersebut. Ya, Nabi nggak mencela, Nabi nggak menghardik laki-laki tersebut. Ya, tapi Nabi memberikan solusi bahwasanya tatkala seseorang berhadas, ya,
kemudian tidak mendapati air, maka cukup baginya tayamum dengan menggunakan debu. Ya. Cukup dengan ya bertayamum dengan menggunakan debu. Maka ini atau hadis yang mulia ini mengajarkan kita bagaimana hendaknya kita bersikap hikmah, bersikap bijak ya dalam mengingkari orang yang secara zahir berbuat kemunkaran. Karena bisa jadi dia memiliki uzur yang kita nggak tahu. Ya, maka hendaknya kita tatsabbut terlebih dahulu. Kita bertanya, kita cross check apa sebabnya. Ya, tatkala kita tahu sebabnya syar'i, maka kita bisa memberikan ya uzur kepada saudara kita tersebut. Ini di antara bab hikmah di dalam ad-da'wah ila Allah azza wa jalla. Ya. Di antara bab ya hikmah dalam membimbing manusia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, hadis yang berikutnya, hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa adnatu falam ajidal ma'a fa tamarraqtu fi kama tamarraqud dabah summa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam Fadakatu dalika lahu wa qala innama kana yakfika antakula biyadaika hakaza summa doroba biyadaihil ardo dorbatan wahidatan summa masahas simala alal yamini wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa dirinya diutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk suatu keperluan. Namun dia kemudian junub dan tidak mendapatkan air. Dirinya lantas bergulung-gulung di tanah sebagaimana binatang. Setelah itu dia menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Nabi bersabda, sesungguhnya engkau cukup berbuat dengan kedua tanganmu sebagai berikut. Nabi lantas meneguhkan kedua telapak tangan ke tanah sekali, lalu mengusapkan tangan kiri pada tangan kanan, mengusap punggung kedua telapak tangan dan wajahnya. Taib. Nah, jazakallahu khairan wa baraka fik. Hadis yang kedua dalam bab tayammum, al-Imam membawakan hadis dari jalan sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang kaifiyat. Ya, kalau yang pertama tentang masyru'iyat, tentang ya syariat bertayamum. Kalau yang kedua penulis ingin menjelaskan tentang kaifiyat tayamum, tata cara tayamum. Ya, tatkala kita tahu tayamum disyariatkan, maka bagaimana tata caranya, bagaimana kaifiyatnya? Maka dijelaskan dalam hadis yang kedua ini, ya, bagaimana seseorang bertayamum tatkala dia harus tayamum. Ya, bagaimana kaifiyat tayamum tatkala seorang mukallaf harus bertayamum. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma beliau berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Suatu hari Nabi yang mulia pernah mengutusku ya untuk satu hajat, satu keperluan. Fa ajnabtu, maka kemudian ya aku junub. Aku ya junub dalam kondisi janabah. Falam ajidil ma'a, dan pada waktu itu aku tidak mendapatkan air untuk bersuci. Ya, aku tidak mendapatkan air untuk mandi janabah. Fatamarraghtu fis sa'idi kama tamarraghud dabbah. Ya, maka Ammar bin Yasir, ya, di benak beliau kalau seandainya hadatnya hadat kecil, ya, maka caranya berwudu. Ya, kemudian kalau seandainya enggak ada air, dengan ya mengusap tangan dan muka, maka untuk mandi janabah semua tubuh harus kena.
Ya sebagaimana tatkala seseorang mandi janabah, semuanya harus terkena air, begitupun tatkala seorang tayamum, ya, harus terkena debu dari ujung ke ujung. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya, akhirnya beliau berguling-guling di atas tanah, ya, dengan tujuan untuk, ya, agar tanah tersebut sampai ke semua bagian tubuhnya, ya, sebagaimana bergulingnya, ya, yakni binatang melata di atas tanah, ya, berguling-guling, ya. Tayamumnya seperti itu. Tsumma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian tatkala aku sudah selesai dari hajat yang Nabi utus aku dengannya, aku pun kembali dan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu, dan aku kisahkan apa yang aku lakukan. Ya, bagaimana tatkala aku junub, enggak dapat air, kemudian berguling-guling untuk tayamum, aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar cerita Ammar bin Yasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Ya, kata Nabi yang mulia, sesungguhnya ya cukup engkau melakukan ya dengan kedua tanganmu seperti ini. Yani Nabi mengisyaratkan tata cara tayamum, ya. Yani dengan memukulkan kedua telapak tangan kita ke atas tanah atau ke debu, ya. Kemudian ya kita mengusapkan tangan kiri kita ke bagian tangan kanan, ya, setelah kita tepuk, ya. Kemudian kita mengusapkan tangan kiri ke tangan kanan dan tangan kanan ke tangan kiri. Ya. Kata Ammar bin Yasir, "Tsumma daraba bi yadayhi al-ard darbatan wahidatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara tayamum, yakni seseorang tatkala dia tayamum, dia memukulkan kedua telapak tangannya ke atas tanah, ya. Darbatan wahidah, cukup satu kali, ya, satu kali pukul. Darbah wahidah. Ya. Tsumma masaha asy-shimala 'alal yamin. Ya. Kemudian dia mengusapkan, ya, dengan apa namanya ini? Telapak tangan, ya. Kalau ini namanya batinul kaf, kalau ini namanya zahirul kaf. Ya. Ini telapak tangan, kalau ini punggung telapak tangan. Ya, kalau ini punggung telapak tangan, kalau ini namanya apa? Telapak tangan saja. Ya, nggak ada tambahan. Kalau ini kan punggung telapak tangan. Ya, kalau ini telapak tangan. Dalam bahasa Arab ini batinul kaf. Ya, bagian dalam telapak tangan itu namanya batin al-kaf. Kalau ini zahir al-kaf, bagian atas telapak tangan. Jadi tata cara tayamum, ya, itu seseorang memukulkan telapak tangannya, ya, kemudian dia usap, ya, kemudian setelah itu dia usapkan bagian dalam telapak tangan ke punggung telapak tangan bagian kanan, diusapkan. Dan sebaliknya, ya, telapak tangan sebelah kanan diusapkan ke punggung telapak tangan sebelah kiri. Ya. Kemudian wa wajhahu, setelah itu baru diusapkan ke wajahnya, ya, satu kali. Paham jamaah? Ini tata cara tayamum, ya. Jadi kita pukulkan ke tanah atau cari, ya, mana tembok atau meja yang kita yakin itu ada debu, ya, ada debu, ya. Kemudian kita pukulkan, kemudian kita, ya, yakni usapkan di antara dua telapak tangan kita, ya. Kemudian kita usapkan, ya, batin al-kaf sebelah kanan, sebelah kiri ke punggung telapak tangan kanan. Sebaliknya, ya, kita usapkan telapak tangan kanan kita ke punggung telapak tangan sebelah kiri. Ya, kemudian setelah itu kita usapkan ke wajah kita satu kali. Maka itu tata cara tayamum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ajarkan kepada Ammar bin Yasir.
kepada Ammar bin Yasir. Taib. Sebelum kita menjelaskan faidah dari hadis Ammar bin Yasir, para ulama ya berselisih pendapat tentang tata cara tayammum. Ya. Pendapat yang pertama, dan ini ya mazhab Syafi'i, berpendapat bahwasanya tayammum itu dilakukan dengan 2 kali pukulan. Ya, yakni masing-masing dengan pukulan tersendiri. Ya, yang pertama tatkala apa? Ini mengusap telapak tangan 1 pukulan. Ya, kemudian tatkala mengusap wajah dengan pukulan yang kedua, ya, masing-masing dengan ya, yakni 1 pukulan. Ini mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dan juga ya berpendapat bahwasanya mengusap tangan itu enggak cuma telapak tangan, ya, tapi sampai ke al-mirfaq, sampai ke siku. Ya, ini pendapat yang pertama. Ini dengan 2 pukulan, ya, masing-masing untuk tangan, ya, 1 pukulan, kemudian 1 pukulan lagi untuk wajah. Dan cara mengusap tangan itu sama persis seperti tatkala kita berwudu. Ya, yakni dari ujung ke siku. Ya, sebelah kanan, kemudian sama ya dari siku sampai ke ujung jari sebelah kiri. Ya. Ini madhab yang pertama. Adapun madhab jumhur para ulama, ya, madhab jumhur para ulama maka berpendapat bahwasannya tayammum cukup dengan 1 kali pukulan untuk kedua telapak tangan dan wajah. Ya, untuk kedua telapak tangan dan wajah, seperti yang kita praktekkan di awal. Ini madhab jumhur para ulama. Bahwasanya tatkala seseorang tayammum maka cukup baginya memukulkan tangannya ke atas tanah atau bagian yang berdebu, ya, kemudian ya dia pukulkan, kemudian dia usap bagian kanan, diusap bagian kiri, setelah itu dia mengusapkan ke wajahnya 1 kali cukup, ya. Dalil atau di antara dalil yang digunakan oleh madhab yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, ya, At-Tabrani, Al-Hakim dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwasanya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini." Yang berpendapat bahwasanya tayamum dengan 2 pukulan kemudian mengusapnya sampai ke mirfaq, sampai ke siku, mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Ya, secara marfu' di mana Nabi bersabda tayamum itu darbatan, dengan 2 pukulan. Ya, darbatun lil wajhi, 1 pukulan untuk wajah, wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, dan 1 pukulan untuk tangan sampai ke siku. Ya, namun hadis ini ya sanadnya dhaif. Ya, hadis ini sanadnya dhaif. Ya, oleh karenanya jumhur para ulama ya tidak mengamalkan hadis ini. Ya, karena sanad hadisnya dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah al-hadits ad-dha'ifah, ya. Adapun jumhur para ulama, ya, maka mereka berpendapat tayamum itu dengan 1 kali pukulan cukup, ya. Dan tatkala mengusap tangan maka cukup sampai telapak tangan, ya, sampai arusul. Sampai arusul, yakni apa? Mata tangan kali, ya. Kalau di kaki ada mata kaki, kalau tangan mungkin ini mata tangan namanya, ya. Apa? Bergelangan tangan. Iya. Iya. Bergelangan tangan sampai situ cukup, ya. Batas al-kaf sampai arus, bergelangan tangan. Ya. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala ia berkata, kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, dhahaba jama'atun min ahli al-ilmi ila anna tayammuma darbatun wahidatun lil wajhi wal kaffaini
Wa hadzal madhhabu asahhu fi riwayah. Ya. Jamaah para ulama mereka berpendapat bahwasanya tayamum cukup dengan satu pukulan. Ya, cukup dengan satu pukulan untuk wajah dan dua telapak tangan. Ya, lil wajhi wal kaffaini. Untuk wajah dan telapak tangan cukup dengan satu kali pukulan. Wa hadzal madhhab, dan madhab ini as-sahhu fi riwayah, ya, madhab yang lebih sahih, ya, dalam riwayat ini. Al-Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala juga berkata, kata Imam Ibn Daqiq al-Id rahimahullahu ta'ala, warada fi hadits tayammum darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini. Datang sebagian hadis dalam masalah tayammum, ya, bahwasanya tayammum itu dengan dua kali pukulan, ya, satu kali pukulan untuk wajah dan satu pukulan untuk kedua tangan. Illa annahu la yuqawim hadzal hadits fi sihhah. Ya. Namun ditinjau dari validitas hadis tersebut, maka hadis dua pukulan yaitu tidak bisa mengalahkan hadis yang mengabarkan satu kali pukulan, ya, dari sisi kesahihannya. Yang lebih sahih dalam masalah ini adalah hadis yang berbicara tentang, ya, darba wahidah, satu kali pukulan untuk, yakni, kedua telapak tangan kita dan wajah kita. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka di antara faedah dari hadis Ammar bin Yasir, ya, hadis ini menjelaskan, ya, bahwasanya tayamum bisa menjadi pengganti mandi janabah. Ya, tayamum bisa menjadi pengganti mandi janabah. Tatkala seseorang tidak mendapati air atau dia mendapatkan air namun tidak mampu menggunakan air tersebut karena uzur yang syar'i. Taib. Yang kedua, ya, hadis ini menjelaskan tentang sifat at-tayammum atau kaifiyat at-tayammum. Ya. Bahwasanya tayamum itu cukup dengan memukulkan kedua telapak tangan kita ke tanah sebanyak satu kali pukulan, kemudian kita usapkan ke wajah dan kedua telapak tangan kita. Ya, kita usapkan ke wajah dan kedua telapak tangan kita. Nah, kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ikhwani fillah azakumullah, bahwasannya tayamum selain dia bisa mengangkat hadas besar, ya, maka dia lebih bisa untuk mengangkat hadas asghar, ya. Dan kaifiyatnya sama. Ya, kaifiyatnya sama. Baik kita ingin tayamum karena sebab hadas kecil atau hadas besar, maka kaifiyatnya sama, tidak ada bedanya. Beda dengan tahar dengan air. Ya, tatkala kita bertahar dengan air maka ada perbedaan dari sisi kaifiyat. Tatkala kita ingin raf'ul hadath asghar, ya, maka cukup dengan berwudu. Tatkala kita ingin raf'ul hadath akbar, maka dengan cara apa? Dengan cara mandi janabah. Ya, tapi dalam masalah tayamum tidak dibedakan kaifiyat tayamum, ya, baik untuk mengangkat hadath kecil atau mengangkat hadath besar. Ya, maka kaifiyatnya sama, tata caranya sama dalam bab tayammum, ya, tidak dibedakan. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik. Satu hadis lagi kita bahas, ya, ini hadis terakhir dalam bab tayammum, hadis yang ke-38.
U'ti itu khamsa lam yu'tahunna ahadun min anbiya qabli. Nusir tu biru abi sohiri Masirata sohir syahrin. Waju ilat liya ardu masjidan wa tahura fa'ayuma rajuli min ummati adra kathu salatu salatu fal yusalli Batu filat lil maghanimu walam tafilla li ahadi qabli wa utitu syafa'ata. wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khosatan wa ba'istu ilan nasi amma. Nah, artinya Jabir bin Abdullah Al-Ansari menuturkan bahwa Nabi bersabda, aku diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. 5 perkara tersebut adalah aku diberi pertolongan dengan ketakutan musuh selama sebulan lamanya. Bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci, sehingga siapapun dari umatku ini yang mendapatkan waktu sholat telah tiba, nah, maka hendaknya dia sholat. Selanjutnya harta rampasan perang dihalalkan untukku, padahal belum pernah dihalalkan kepada siapapun sebelumku. Di samping itu aku diberi syafaat. Terakhir setiap nabi diutus khusus untuk kaumnya, sedang aku diutus untuk seluruh manusia. Taib, jazakallahu khairan wa baraka fi. Hadis yang terakhir dalam bab tayammum, hadis yang ketiga, Al-Imam membawakan hadis Jabir bin Abdullah yang menjelaskan tentang keutamaan Rasulullah dan keutamaan umat beliau. Ya. Jadi Al-Imam ingin menjelaskan bahwasanya syariat tayammum ini di antara keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi dan kepada umat beliau yang belum pernah diberikan kepada selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tayammum itu yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata penulis rahimahullahu taala dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi yang mulia, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala yang 5 perkara tersebut belum pernah diberikan kepada para nabi ya sebelumku. Tidak pernah diberikan kepada para nabi yang datang sebelumku. 5 perkara tersebut di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan atas musuh-musuhku, kata
Rasulullah ya dengan rasa takut yang Allah tanamkan ke dalam hati-hati mereka ya selama 1 bulan perjalanan. Yakni selama 1 bulan ya sebelum mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah masukkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh Rasulullah. Ya sebelum bertemu dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam di medan perang, di medan jihad fi sabilillah. Ya. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Syahid, poin yang kedua, kata Nabi yang mulia, dan dijadikan tanah itu ya sebagai masjid, sebagai tempat untuk salat. Dan juga sebagai media untuk bersuci. Tahur ya artinya media ya, artinya media untuk bersuci. Allah menjadikan tanah ya bisa digunakan untuk tempat sujud ya, untuk salat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga menjadikan tanah sebagai media untuk bersuci. Ya kalau tidak didapati air. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli, maka dimanapun ya seseorang di antara umatku kedapatan waktu salat, maka hendaknya dia salat dimanapun ya. Tatkala dia yakni di tengah hutan ya, dia salat di tengah hutan. Enggak harus apa di masjid. Enggak harus di masjid. Tatkala apa memang tidak menemui masjid di tempat tersebut ya. Maka ini di antara kemudahan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita lihat umat-umat terdahulu, maka ibadah mereka sangat terbatas di tempat-tempat ibadah mereka. Enggak boleh keluar dari tempat ibadah tersebut. Tapi umat Rasulullah bisa beribadah kepada Allah dimanapun mereka berada. Kemudian poin yang ketiga, di antara perkara yang Allah berikan khusus untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa uhillat li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Ya, dan dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang. Ya, yang mana ghanimah tersebut tidak dihalalkan bagi nabi-nabi sebelumku. Ya, maka ma'ruf ya, tatkala umat-umat terdahulu mereka berperang bersama nabi mereka, kemudian mereka mendapatkan ghanimah, maka ghanimah tersebut dikumpulkan di satu tempat. Ya, enggak boleh ada yang mengambil ghanimah. Ya, kemudian setelah dikumpulkan, maka disambar oleh api. Ya, yang ini Allah turunkan dari langit. Itu cara Allah mengambil ghanimah dari umat-umat terdahulu. Tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dihalalkan oleh Allah untuk ya mengambil harta rampasan perang. Ya, ini di antara keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat beliau. Kemudian kata Nabi, wa u'titus syafa'ah, dan aku diberikan ya syafaat yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dan di antara syafaat khusus yang dimiliki oleh Rasulullah adalah asy-syafa'atul 'uzma. Ya, syafaat untuk ahli mauqif di padang mahsyar. Ya, tatkala manusia menanti hari penghisaban amalan. Tatkala ya jarak matahari didekatkan dengan kepala-kepala mereka hanya sejarak 1 mil. Tatkala manusia tenggelam dengan keringat-keringat mereka, mereka kepayahan, ya maka mereka berharap ada yang bisa minta kepada Allah untuk disegerakan hari penghisaban itu. Jangan ditunda lagi. Akhirnya manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabi Adam memberikan udzur, nafsi, enggak bisa. Urusi urusan kita masing-masing. Manusia pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam, jawabannya sama. Kepada Nabi Ibrahim, jawabannya sama. Kepada Nabi Musa, Nabi Isa, jawabannya sama. Ya, kemudian manusia ya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Nabi yang mulia berkata, ana laha. Ya, akulah yang diberikan ya Allah untuk ya memberi syafaat tersebut. Ini asy-syafa'atul 'uzma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di hari itu di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, cukup. Ya, cukup sujudmu. Irfa' ra'sak wasal tu'ta
wasfa' tusyaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta, engkau akan diberi, dan ya mintalah syafaat, engkau akan diberi izin untuk memberi syafaat bagi umat manusia. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya memulai penghisaban amalan hamba-hambanya. Setelah ya Nabi yang mulia meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan izin, ya, meminta kepada Allah agar disegerakan hari penghisaban amalan. Di antara syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat untuk membuka pintu surga. Ya, karena manusia yang pertama kali ya dibukakan untuknya pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia ya yang dibukakan untuknya surga sebelum Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Maka tatkala Nabi yang mulia sudah masuk surga, baru yang lain masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ya syafaat khusus yang hanya Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada ya orang yang lain selain beliau. Poin yang kelima, di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kafatan. Dahulu para nabi ya, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya terbatas untuk kaumnya saja, tidak melebihi dari batasan kaumnya. Adapun aku, maka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Ya, untuk semua umat manusia. Ya, bahkan untuk ya bangsa jin. Mereka wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada agama yang hak, tidak ada keyakinan yang hak ya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan ya apa yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan orang-orang beriman, meyakini bahwasanya tidak ada agama yang hak setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan dinul Islam, melainkan agama Islam yang dibawa dan didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah agama Islam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan dia termasuk ke dalam bagian orang yang merugi di akhirat nanti. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, kata Nabi yang mulia, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang diriku, yang mendengar tentang dakwahku, yang mendengar tentang risalahku, ya, baik dia orang Yahudi, baik dia orang Nasrani ataupun selainnya, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi tidak mengimani apa yang aku dakwahkan, melainkan dia termasuk ke dalam bagian dari ahlun nar di hari kiamat nanti. Maka dalil-dalil ini ya merupakan bantahan yang sangat telak bagi orang-orang liberal ya yang mengatakan semua agama sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Orang-orang beriman meyakini ya dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah bahwasannya satu-satunya agama yang hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah agama Islam yang didakwahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selainnya maka agama yang batil ya dalam keyakinan seorang muslim, dalam keyakinan seorang mukmin. Nah, kita ambil faidah dari hadis yang mulia ini. Ya, hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Yang pertama, menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya atas seluruh para nabi dan rasul. Bahwasannya rasul termulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perlu kita fahami bahwasannya para nabi dan rasul itu bertingkat-tingkat, enggak satu tingkatan. Sebagaimana orang-orang beriman mereka darajat bertingkat-tingkat, maka para nabi dan rasul juga demikian. Ya, masing-masing memiliki kedudukan yang lebih kurang, ya, yang berbeda-beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari sekian banyak para nabi dan rasul, Allah memilih 5 orang rasul untuk dijadikan sebagai ulil azmi. Siapa mereka? Nabi Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak nabi dan rasul dipilih 5 orang rasul yang masuk ke dalam bagian ulul azmi minar rusul. Kemudian dari 5 ulul azmi ini dipilih 2 rasul yang masuk ke dalam Khalilullah Azza wa Jalla. Ya, yang Allah jadikan sebagai khalil. Ya, mereka adalah Ibrahim alaihi salam, bapaknya para nabi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 2 khalil tersebut Allah pilih yang terbaik. Ya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan sebagai sayyidul mursalin, pemimpin para nabi, ya, dan pemimpin umat manusia di hari kiamat nanti. Ya, maka hadis yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan umat beliau dibandingkan umat-umat yang lainnya. Nah, kemudian poin yang kedua, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya, dalam bab yakni fikih, dalam masalah fikih, hadis ini menjelaskan, ya, bahwasannya salat seorang muslim itu tidak dibatasi dengan tempat tertentu. Ya. Yani secara asal seorang muslim boleh salat dimanapun dia berada, kecuali tempat-tempat yang memang kita dilarang untuk salat di sana. Ya, seperti di kuburan, ya, atau di tempat-tempat yang najis, maka enggak boleh. Selebihnya, ya, maka diperbolehkan bagi seorang muslim untuk salat di muka bumi dimanapun dia berada. Ya, selama tempat tersebut suci, ya, bersih, dan bukan termasuk tempat-tempat yang dilarang untuk kita sholat di atasnya, seperti, ya, di pekuburan. Maka nggak boleh seorang sholat di kuburan. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan kita faedah bahwasannya media untuk bersuci itu tidak hanya air, ya, tapi juga bisa dengan menggunakan debu atau menggunakan tanah yang suci. Ya, bisa dijadikan sebagai media untuk bertaharah tatkala seseorang tidak mendapati air. Ya, maka semua permukaan bumi itu bisa dijadikan untuk tayamum. Ya, untuk bertayamum. Ya, selama, ya, kita yakin tempat tersebut, ya, suci dan tidak najis. Kemudian faedah yang lain dari hadis yang mulia ini, hadis ini menjelaskan, ya, tentang keindahan syariat Islam. Ya, bahwasannya syariat Islam itu datang dengan berbagai macam kemudahan. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa melainkan dengan batas kesanggupannya. Maka tatkala seseorang, ya, tidak sanggup untuk bertaharah dengan menggunakan air, maka ada wasilah yang lain. Ya, ada wasilah yang lain. Ya. Maka agama itu mudah. Kalau seandainya kita beragama sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, nggak ada takalluf, nggak ada berlebihan dalam beragama, nggak ada memberat-beratkan diri dalam beragama, maka agama itu mudah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Inna dina yusrun walan yusaddad dina illa ghalabahu. Sesungguhnya agama itu mudah, syariat Allah itu sangat mudah kita jalankan, ya. Dan tidak ada orang yang berlebihan dalam beragama, ya, bertasyadud dalam beragama, kecuali dia akan tumbang, akan binasa. Maka kewajiban kita adalah berusaha menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keterangan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambahkan dan jangan dikurangi. Cukup ikuti, cukup amalkan. Ya. Ya, kalau kita berjalan di atas kaidah tersebut, berittiba, ya, dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan betapa mudahnya agama Islam, betapa indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ya. Afwan tadi tentang kaifiyat tayammum, ya, kaifiyat tayammum, ya. Seseorang ya bertayamum, yakni dia memukulkan kedua tangan ke tanah atau bagian yang dia yakin itu ada debu. Ya, ima meja, ima tembok atau yang lainnya. Ya. Kemudian setelah dia menepukkan, ya, kedua telapak tangannya, ya, kemudian dia tepukkan seperti ini, ya, maka dia mengusap wajahnya terlebih dahulu, ya, mengusap wajah terlebih dahulu, yang terakhir baru apa? Baru telapak tangan. Ya, ini kaifiyat tayammum. Ini kaifiyat tayammum. Jadi didahulukan mengusap wajah. Ya, dahulukan mengusap wajah, ya. Kemudian baru apa? Telapak tangan. Kanan dulu diusap, baru kiri diusap. Ya. Itu kaifiyat tayammum, ya. Sesuai dengan keterangan dalil yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, wallahu alam, ini yang bisa kita bahas jemaah yang Allah muliakan majelis kita di pagi hari ini. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas ilmu yang telah disampaikan. Teman-teman sekalian, kita punya waktu 50 menit untuk soal jawab. Bagi yang bertanya silakan tanya langsung untuk yang di studio dan yang di Zoom silakan tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Ustaz. Syukur atas ilmunya yang bermanfaat. Tentang tayammum ini kan, ketika kita setelah melakukan tayammum, apakah kita juga membaca doa setelah, seperti layaknya setelah berwudu dengan air? Nah, jawabannya sahih, disunahkan. Ya, karena tayammum itu badal dari wudu, pengganti wudu dengan air. Maka tatkala seseorang dalam satu kondisi, ya, dia harus bertayamum, imma karena enggak mendapatkan air atau karena faktor sakit, ya, akhirnya dia bertayamum, maka disunnahkan, ya, untuk membaca doa setelah wudu, ya, tatkala dia selesai bertayamum. Ya, karena fungsi tayamum itu sebagai pengganti dari wudu, ya, sebagai badan. Maka disyariatkan, ya, tatkala seseorang, ya, dia selesai wudu, dia membaca doa setelah wudu. Demikian pula tatkala dia bertayamum, maka disyariatkan untuk membaca doa setelah wudu. Ya, tatkala dia selesai dari tayamumnya tersebut. Nah, tidak ada bedanya. Wallahu taala alam bissawab. Selanjutnya pertanyaan tertulis dari teman-teman di Zoom. Pertanyaan pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Izin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan orang yang sakit bertayamum dengan tembok karena tidak ada tanah atau debu di ruangan? Dan apa tayamum yang belum berhadas berlaku untuk sholat setelahnya atau harus bertayamum lagi jika ingin sholat lagi? Jazakumullah khairan. Taib. Nah, barakallahu fiik. Yani tayamum itu bisa menggunakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi. Ya, kullu ma ala wajhil ardi. Ya, baik langsung kita ke tanah atau mencari debu.
ya. Dan yang namanya debu, ya, itu di setiap tempat ada. Ya. Imma di tembok, imma di meja, ya. Kita yakin debu itu ada, imma di lemari, ya. Debu itu ada. Ya. Atau ya kita di mobil, ya, di permukaan mobil, itu pasti debu ada. Ya. Apalagi kita hidup di ya negeri seperti ini, ya. Yakni sangat mudah untuk menemukan debu, ya. Maka boleh seseorang dia bertayamum dengan menepukan ke tembok, ya, atau ke atas meja, ya. Atau mungkin di sofa, ya. Yang jelas ya di tempat yang kita tahu di situ ada debu, ya. Dan yang namanya debu itu nggak harus kotor, ya. Nggak harus kotor, ya, sampai kita benar-benar kotor kemudian kita usapkan, ya, ke muka kita, nggak harus. Ya, selama itu sudah ada debu maka sudah cukup. Ya, sudah cukup, ya. Dan kita yakin di tempat-tempat seperti ini debu itu sangat mudah kita dapatkan. Ya, sangat mudah untuk kita dapatkan, ya. Maka sudah mencukupi tatkala seseorang dia memukulkan, ya, ke tembok atau ke dinding, ya, kemudian dia bertayamum dengan menggunakan debu yang ada pada dinding tersebut. Nah, wallahu taala alam bissawab. Yang kedua, saya bisa apakah tayamum yang belum berhadas berlaku untuk salat setelahnya atau harus bertayamum lagi? Baik, barakallahu fik. Dalam masalah ini ada ya silang pendapat di antara ahli ilmu. Namun pendapat yang lebih tepat bahwasannya ya tayamum itu sama seperti wudhu fungsinya. Maka selama dia belum batal, belum berhadas, maka bisa digunakan untuk beberapa kali sholat. Ya, sampai dia berhadas maka dia bertayamum lagi. Meskipun ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya tayamum hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat. Ya, namun ya wallahu alam yang lebih tepat, ya, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan tayamum hanya untuk satu kali sholat. Maka kita kembali ke kaidah asal bahwasannya tayamum itu badal dari wudu, pengganti wudu. Ya, maka berlaku pada tayamum apa yang berlaku pada wudu. Sebagaimana tatkala seseorang dia berwudu, maka satu wudu bisa dia gunakan untuk beberapa kali sholat. Kalau saatnya dari subuh dia berwudu, zuhur belum batal, maka boleh dengan wudu dari pagi. Ya, kalau antara zuhur sampai asar belum batal juga, maka boleh dia sholat asar dengan wudu dari pagi tersebut. Demikian dengan tayamum. Ya, selama tayamum yang dia gunakan itu belum batal karena hadas, maka bisa ya digunakan untuk lebih dari satu kali sholat. Ya, ini pendapat yang lebih kuat dan lebih tepat. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, kalau seseorang ya sebelum sholat ya dia sudah bertayamum, namun sebelum dia sholat dia dapatkan air, maka secara otomatis tayamumnya batal dan harus diganti dengan air. Ya, karena di antara pembatal tayamum itu wujudul ma, ya, adanya air. Ya, di antara pembatal tayamum itu tatkala seseorang mendapatkan air, karena tayamum itu rukhsah, ya. Rukhsah tatkala kita tidak mendapati air. Ya, maka tatkala seseorang sebelum dia melaksanakan sholat, ya, dia dapatkan ada air, ya, maka kewajiban dia adalah berwudu dengan menggunakan air, ya, dan secara otomatis tayamumnya batal. Adapun tatkala kita dapatkan air setelah kita sholat, maka nggak ada kewajiban untuk mengganti sholat kita. Ya, jadi kalau kita dapat airnya setelah sholat, maka sholat kita sah dan tidak perlu untuk mengulang sholat yang sudah kita lakukan dengan tayamum. Ya. Wallahu taala alam bissawab.
Taib. Yani kalau seandainya memang dia tidak dapatkan air kecuali 1 gelas aqua atau 1 gelas kecil ya air, ya, maka dia butuh minum. Ya. Kalau dia nggak ada air, bagaimana dia mau minum? Ya. Maka dalam kondisi yang memang kita terbatas air, ya, maka hendaknya kita gunakan air tersebut untuk kemaslahatan hidup kita. Ya. Adapun masalah taharah maka ada badan. Ada pengganti, ada rukhsah. Ya. Kalau memang kita dihadapkan dalam situasi dan kondisi tidak ada air kecuali untuk minum, maka gunakan air untuk minum. Adapun ya mandi janabah bisa kita gunakan dengan cara bertayamum. Ya, dengan cara bertayamum, ya. Kalau seandainya seorang muslim dihadapkan ya dengan 2 pilihan, ya, maka hendaknya dia memilih pilihan yang paling mudah. Selama pilihan tersebut tidak bersifat haram. Ya, ini kaidah yang Nabi ajarkan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma. Tidaklah Nabi yang mulia dihadapkan di hadapan 2 pilihan, ya, melainkan Nabi berusaha memilih yang paling mudah dari 2 pilihan tersebut. Ya, malam yakun ithman, selama pilihan yang mudah tersebut tidak bersifat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya ada keringanan dalam agama kita, ya, dalam kondisi keterbatasan air, ya kita boleh bertayamum, hendaknya kita bertayamum. Ya, hendaknya kita bertayamum. Ya, apalagi kita tidak dapatkan air kecuali mungkin untuk kebutuhan minum kita. Ya, untuk menjaga keberlangsungan hidup kita. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk memilih perkara yang paling mudah bagi kita selama pilihan tersebut tidak mengandung dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bissawab. Taib, ikhwani fillah jazakumullah, ya. Poin yang kita tekankan di pagi hari ini ya tentang masalah tayammum. Kita sebutkan tayammum secara bahasa artinya maksud, niat atau tujuan. Ya. Adapun secara syariat, ya secara istilah syar'i, maka makna tayammum adalah tahar dengan menggunakan tanah atau debu, ya. Dengan menggunakan tanah atau debu, ya, dengan cara ya mengusapkan ke wajah dan 2 telapak tangan kita sebagaimana yang dijelaskan dalam kaifiyat ya tayammum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari pelajaran tayammum ini kita mendapati ya bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah. Ya, syariat Islam syariat yang mudah, tidak ada perkara yang memberatkan seorang hamba. Ya. Maka semakin kita belajar agama, semakin kita belajar ya syariat Allah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan semakin merasa ringan dalam beragama. Ya, karena terkadang seseorang itu dia memberat-beratkan dirinya dalam beragama dengan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ya, justru perkara yang memberatkan itu perkara-perkara yang dimasukkan ke dalam agama padahal bukan bagian dari agama itu sendiri. Ya, oleh karenanya prinsip seorang muslim tatkala dia berusaha untuk beragama, ya, maka hendaknya kita beragama dengan kaidah-kaidah yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beragama dengan dalil, ya dengan hujjah, dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, biidznillah azza wajal, kita dapatkan syariat Islam adalah syariat yang ringan, ya, syariat yang indah dan sangat ya relevan dalam setiap kondisi, ya, dan dalam setiap zaman. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.